Dia bilang hotel di perjalanan bisnis overcharge. Malam itu, saat dia masih terjebak rapat larut malam, saya memutuskan menelepon front desk sendiri untuk clear tagihan Rp7.500.000. Suara wanita yang mengangkat telepon tertawa pelan. Suara yang terlalu familiar dan membuat bulu kuduk berdiri. Saat itu saya tahu, tagihan bukan satu-satunya kebohongan. Biaya sebenarnya dari perjalanan itu adalah sesuatu yang akan saya ungkap. Potong demi potong yang menyakitkan. Nama saya Laras Wijaya. Usia 32 tahun. Dunia saya adalah dunia presisi. Semesta yang diatur hukum angka yang bersih dan tak tergoyahkan. Saya project manager di PT Nusantara Capital, perusahaan keuangan ternama di kawasan Sudirman, Jakarta. Di sini penyimpangan adalah dosa. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Kantor saya di lantai 27 gedung kaca menghadap kota yang penuh ambisi dan beton. Dari sini saya mengendalikan anggaran, audit timeline, dan memburu ketidaksesuaian dengan fokus yang hampir obsesif. Bakati saya bukan hanya mengelola proyek. Saya bisa melihat retak halus di spreadsheet. Anomali kecil di laporan kuartalan yang orang lain lewatkan. Saya menemukan kebenaran dalam data. Ketenangan yang bisa diprediksi dalam logikanya. Hidup saya adalah bangunan rapi yang saya bangun sendiri. Reza adalah kebalikannya. Dia kepala marketing. Departemen yang berjalan dengan karisma, insting, dan cerita yang dibuat dari angin. Sementara saya membangun kerangka. Dia melukis gambar. Dia elemen manusia dalam hidup algoritma saya. Cipratan warna cerah yang tak terduga di kanvas monokrom saya. Kami pasangan emas perusahaan. Sinergi sempurna antara otak kiri dan kanan. Dia memikat klien. Saya pastikan angka di balik janjinya bertahan 3 tahun. Itu berhasil. Keseimbangan terasa sempurna. Persamaan stabil yang tak pernah saya pertanyakan. Jadi ketika dia cerita tentang klien VIP penting di Bali, saya tidak berkedip. Perjalanan mendadak. Dia ceritakan sambil makan malam tergesa malam sebelum berangkat. Ini bisa besar buat kita, Laras, katanya. Matanya berbinar karena adrenalin. Mereka akun warisan. Sedang mau pindah. Aku harus tarik mereka kembali. Dia bicara rapat berturut-turut. Makan malam steak. Presentasi pagi-pagi. Saya packing koper untuknya. Melipat baju dengan teliti sama seperti saya urus file kerja. Pasangan diam-diam dalam kesuksesannya. Selama 4 hari. Komunikasi kami hanya pesan singkat profesional. Rapat. Baru selesai presentasi. Makan malam larut dengan klien. Semua terdengar seperti Reza sedang mengejar target. Dia pulang Jumat sore. Bau bandara steril plus parfum asing samar. Dia lelah tapi bangga. Taruh tas kerja di pintu dan peluk saya seperti ambruk. Kami selamatkan akun itu. Gumamnya di rambut saya. Berat. Tapi berhasil. Saya merasa bangga. Kami berhasil. Ilusi bertahan tepat 72 jam. Senin siang. Saat saya rekonsiliasi angka akhir audit infrastruktur kuartal 3. Ponsel bergetar pesan darinya. Dikirim dari kantornya 3 lantai di atas.
Reza. Baru dapat folio dari perjalanan Bali. Hotel overcharge saya Rp7.500.000. Entah upgrade suite konyol yang tak saya minta. Kamu bisa urus dengan sihirmu? Keuangan lagi ngejar-ngejar. Makasih sayang. Saya tatap pesan itu. Sedikit kesal lewat ketidakmampuan. Saya benci itu. Kesalahan Rp7.500.000 memang ceroboh. Tapi permintaannya biasa. Reza selalu serahkan urusan birokrasi keuangan ke saya. Dia sebut itu kekuatan super saya. Kemampuan navigasi labirin pengeluaran perusahaan yang bikin dia pusing. Buat saya, itu hanya proses. Temukan kesalahan. Identifikasi sumber. Perbaiki. Sederhana. Tak masalah. Saya balas pesan. Kirim laporan sekarang. Yes. Oke. Baru forward email. Kamu terbaik. Saya buka inbox. Ada. FW penginapan Anda di Orion Seminyak Resort. Saya download PDF lampiran. Biaya jelas tercantum Presidential Suite Upgrade Rp1.875.000 per malam. 4 malam. Rp7.500.000. Kesalahan jelas. Hampir malas. Saya buka direktori perusahaan. Cari nomor hotel. Pasang headset. Ini cuma butuh 5 menit. Telepon tersambung. Suara hangat sopan jawab. Selamat sore. Orion Seminyak Resort. Saya Citra. Ada yang bisa saya bantu? Saya pakai nada profesional untuk vendor susah. Halo. Saya telepon atas nama tamu baru. Reza Pratama. Saya dari bagian keuangan perusahaannya. Ada kesalahan di tagihannya. Folio nomor 7742B. Dia salah dikenai biaya upgrade suite. Saya kira ada jeda. Suara ketik keyboard. Maaf sopan. Tapi yang keluar tawa lembut bernapas. Bukan tawa kantor. Intim. Geli. Suara untuk obrolan malam sambil anggur. Bukan panggilan tagihan. Oh. Yes. Nama itu diucap dengan nada akrab. Rahasia bersama di 2 suku kata. Tentu. Dia bilang akan telepon balik soal itu. Lucu sekali. Darah saya membeku. Jari saya beku di keyboard. Fan komputer tiba-tiba terdengar memekakan. Lucu. Tak ada yang sebut perselisihan tagihan lucu. Saya bersihkan tenggorokan. Suara rapuh di keheningan berat yang menyelimuti kubikel. Maaf. Suara di ujung tetap ringan. Tak sadar jurang yang terbuka di dada saya. Cuma bilang terima kasih untuk mawarnya. Ngomong-ngomong. Indah sekali. Dia seharusnya tak usah repot. Mawar. Kata itu menggantung di udara. Benda asing dalam percakapan steril soal laporan pengeluaran. Pikiran saya. Mesin logis analitis yang saya banggakan. Macet total. Saya bisa bayangkan selusin mawar merah panjang. Jenis yang Reza tahu saya anggap klise. Jenis yang tak pernah dia beli untuk saya lebih dari setahun. Baiklah. Saya berhasil bilang. Suara saya terdengar jauh.
Boleh saya tahu nama lengkap Anda untuk laporan? Ada jeda kecil sekarang. Reta pertama di fasa ceria. Oh, semua orang di sini kenal dia. Cukup bilang Anda bicara dengan front desk. Kami urus pembatalan biaya secara internal. Semua kenal dia di sini. Bukan jawaban. Pernyataan kepemilikan. Penegasan pelan bahwa saya orang luar di panggilan ini. Dia bagian dari dunianya. Dunia yang termasuk upgrade suite dan mawar. Dunia yang rupanya saya bayar. Terima kasih. Kata saya. Kata terasa abu di mulut. Saya putuskan sambungan sebelum dia jawab. Jatuhkan headset seperti panas. Lama saya duduk tatap spreadsheet di layar. Angka yang biasa menghibur dan jelas. Kabur jadi kisi hitam putih tak bermakna. Jantung saya liar berdegup di tulang rusuk. Irama kacau mengganggu detak hidup rapi saya. Saya tarik napas dalam. Lalu lagi. Paksa bagian auditor otak ambil alih. Dorong puing emosi yang berteriak. Analisis data. Pegang fakta. Fakta 1. Wanita di hotel tertawa saat saya sebut nama Reza. Fakta 2. Dia beli mawar untuk wanita ini. Fakta 3. Dia implikasikan Reza tamu rutin. Orang yang semua kenal. Saya minimalkan laporan pengeluaran. Tangan saya gemetar tapi gerakan presisi. Saya buka kalender korporat bersama. Navigasi ke profil Reza. Atur rentang tanggal perjalanan Bali. Kalendernya muncul. Blok biru solid 4 hari. Label setiap blok cuma tulis rapat klien Bali. Saya klik hari pertama. Detail event muncul. Lokasi Bali. Peserta Reza Pratama. Catatan kosong. Hari kedua sama. Ketiga sama. Keempat kosong. 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 Tak ada undangan rapat. Tak ada nama klien. Tak ada alamat makan siang off-site. Tak ada nomor konfirmasi ruang konferensi. Jadwal hantu. Placeholder kosong yang terlihat penuh dari jauh. Seluruh 4 hari perjalanan. Kerja berat yang selamatkan akun warisan adalah fabrikasi total. Itu kekosongan. Lubang hitam di data. Dan tugas saya menemukan ketidaksesuaian. Saya sandar di kursi. Kulit berderit di kantor sunyi. Lampu kota mulai menyala di luar jendela. Galaksi tak peduli yang membentang. Rp7.500.000 bukan overcharge. Bukan kesalahan. Itu benang longgar. Dan saya tahu dengan keyakinan dingin matematikawan yang tatap bukti rusak. Kalau saya tarik, seluruh narasi rapi yang dia bangun akan terurai. Semua mulai dari jumlah kecil di tagihan hotel. Angka tak berarti. Tapi sekarang saya lihat. Itu bukan angka. Itu kunci. Pintu masuk labirin kebohongan yang dia bangun. Dan dia buat kesalahan fatal meminta saya. Dari semua orang. Masuk dan cari jalan. Dia pikir minta perbaikan cepat. Tak sadar dia serahkan peta kehancurannya sendiri. Pagi berikutnya. Kantor terasa berbeda. Udara di lantai 27. Biasanya campuran oksigen daur ulang dan bau karpet industri samar. Kini penuh listrik statis.
Dengung rendah informasi yang bergerak secepat gosip. Jaringan bisik-bisik korporat di PT Nusantara Capital adalah sistem paling efisien di gedung. Jaring saraf percakapan pelan di pantry. Pandangan curiga di atas dinding kubikel. Dan pesan instan yang hilang tanpa jejak. Saya selalu sadar akan itu. Pengamat arusnya. Tapi tak pernah jadi subjek. Hari ini, saya pusat badai. Mulai halus. Percakapan dekat mesin kopi berhenti mendadak saat saya mendekat. Cara asisten admin Mbak Lina memberi pandangan iba mendalam saat saya ambil surat pagi. Jam 10 pagi. Bisik-bisik sudah jadi narasi nyata. Saya berjalan ke stasiun printer. Hak sepatu klik ritme tegas menantang di lantai beton poles. Saat itu saya dengar. Dua analis junior tim akuisisi berkerumun bicara pelan konspirasi. Kamu percaya? Seluruh cabang Jawa Timur lagi bahas. Reza Pratama. Dari semua orang. Katanya sangat dekat dengan seseorang di divisi PR Bali mereka. Yang lain mendengus. Dekat? Saya dengar dia booking kamar double sepanjang trip. Tapi ajukan expense hanya untuk satu orang. Gerakan pemula klasik. Kamu kira kepala divisi bakal lebih pintar? Saya tak hentikan langkah. Mata tetap ke printer di ujung koridor. Postur tegak. Wajah masker netral sempurna. Tapi pikiran saya pusaran badai. Setiap kata konfirmasi. Potongan data luar yang validasi penemuan mengerikan saya sendiri. Hati saya yang beku sejak panggilan telepon mulai retak. Celah tajam kecil menyebar tiap langkah. Saya ambil dokumen dari printer. Kertas hangat di jari dingin. Saat balik, saya sempat kontak mata dengan salah satu analis. Dia punya sopan santun memalingkan muka. Merah naik ke leher. Mereka tahu saya dengar. Mereka tahu. Dan mereka tahu saya tahu. Pertunjukan normal saya kini untuk penonton. Saya habiskan sisa pagi tenggelam dalam kerja. Bangun benteng spreadsheet dan laporan di sekeliling saya. Jawab email dengan efisiensi cepat. Review proposal anggaran. Pena merah saya coret pengeluaran tak perlu dengan kejam yang terasa pribadi. Saya berfungsi. Tangan stabil saat ketik. Suara rata di conference call. Tapi di bawah permukaan. Amarah dingin metodis mulai mengkristal. Dia tak hanya selingkuh. Dia buat saya jadi bodoh di depan seluruh perusahaan. Dia ubah hidup saya jadi gosip kantor. Rapat sinkronisasi marketing dan project management mingguan jam 2 siang. Pertama kali saya di ruangan sama dengannya sejak panggilan telepon. Dia masuk. Pancarkan percaya diri mudah biasa. Tersenyum. Tepuk punggung kepala sales. Dia pandang langsung ke saya dan kedip. Gestur keintiman bersama yang kini terasa parodi mengerikan. Saya balas senyum tipis kaku. Tiruan sempurna kasih sayang biasa. Baiklah tim. Mari bahas Bali. Dia mulai. Klik remote proyektor. Sukses besar. Klien kembali dan kita amankan bisnis untuk 3 tahun fiskal mendatang. Tepuk tangan sopan memenuhi ruang konferensi. Saya tak tepuk. Hanya tatap dia. Tangan terlipat rapi di meja mahoni poles. Saya sempat ambil beberapa foto saat di sana. Lanjutnya. Nada ringan.
Sebagian besar lari antar rapat. Tapi tahu. Gambar pertama muncul di layar. Reza tersenyum lebar dengan latar hijau abu-abu samar pantai Kuta di belakang. Selfie klasik. Selanjutnya papan nama pantai Seminyak yang dibingkai artistik. Lalu selfie lagi. Di depan gedung korporat generik. Tak ada orang lain di foto. Tak ada klien. Tak ada rekan. Hanya Reza dan pemandangan. Kesaksian kesepian perjalanan bisnis palsunya. Dia narasikan kesuksesan. Tapi slideshow kesaksian kebohongannya. Dan dia bangga tunjukkan ke kami semua. Mata saya. Terlatih temukan anomali di dataset manapun. Scan setiap foto dengan intensitas forensik. Ada di foto keempat. Close-up dia angkat gelas whisky di bar gelap mewah. Dia pandang kamera. Tapi pandangan saya tertarik ke meja depannya. Di sana gelas Iqbal penuh air. Embun di sisi. Dan di permukaan melengkung reflektif gelas. Terdistorsi tapi tak salah. Sepotong orang duduk di seberang. Bukan pria berjas. Rambut pirang cerah tergerai. Lekuk bahu wanita di gaun tanpa lengan. Saya tarik napas tajam diam. Ruangan tiba-tiba tak berudara. Itu dia. Hantu di mesin. Suara di telepon. Pemilik tawa lembut familiar. Kini dia punya bentuk. Walau terdistorsi dan sesaat. Reza klik slide berikutnya. Grafik batang revenue proyeksi membosankan. Dan refleksi hilang. Tapi saya sudah lihat. Terbakar di retina. Malam itu. Saat saya packing tas kerja. Pesannya datang. Waktunya hampir puitis dalam kekejamannya. Reza. Rapat berat hari ini. Senang sudah selesai. Jangan lupa kirim invoice hotel ke keuangan. Sayang. Perlu reimbursement diproses secepatnya. Saya baca kata sayang dan gelombang mual datang. Keberaniannya luar biasa. Dia duduk di kantor 3 lantai atas. Tak sadar saya pegang potongan rahasianya. Dia masih lihat saya sebagai pacar efisien membantu. Admin pribadinya. Dia masih meremehkan saya. Itu kesalahan terakhirnya. Saya duduk lagi di meja. Buka email tagihan hotel yang dia forward. Susun pesan baru ke portal pengeluaran keuangan umum. Lampirkan PDF. Tapi sebelum kirim, tambah 1 baris di badan. Subjek reimbursement pengeluaran. Pratama. Orion Seminyak. Kepada yang bersangkutan. Lampirkan laporan pengeluaran perjalanan Reza Pratama baru-baru ini. Catatan. Ada ketidaksesuaian tagihan soal tipe kamar. Tolong verifikasi okupansi kamar sepanjang masa inap sebelum proses. Hormat. Laras Wijaya. Permintaan profesional sempurna. Sama sekali tak bersalah. Itu kepatuhan. Juga pistol berisi peluru. Saya tekan kirim. Kurang dari 5 menit kemudian. Jendela chat pribadi muncul di layar. Dari Ibu Rina. Akuntan senior keuangan. Rina tajam. Sinis. Reputasi tak toleransi orang bodoh. Terutama laporan expense yang digelembungkan. Laras. Dapat emailmu. Mau bicara?
Jari saya melayang di keyboard. Ini dia. Momen aliansi. Laras. Ya. Rina. Kantor saya. 5 menit. Jendela cat tutup. Saya tarik napas stabil. Berdiri. Keluar kantor. Kantor Rina berantakan kesaksian tahun-tahun jasanya. Tumpukan file ancam kuasai meja. Dia gestur tutup pintu dan duduk. Tak buang waktu basa-basi. Saya tarik folio asli dari portal AMX Corporate begitu dapat catatanmu. Katanya. Mata ke monitor. Yang dia kirim ke kamu PDF yang diedit. Biaya upgrade nyata. Dia hanya ubah deskripsi. Dia klik mouse. Layar berkedip. Dia putar monitor ke saya. Di hitam putih tajam ada info C asli tak diubah dari Orion seminyak. Setiap item jelas. Di atas di bawah info tamu tertulis King Suite 2 okupansi check-in 2 Oktober check-out 6 Oktober nama tamu TN. Reza Pratama Nyonya. Citra Melati. Nama itu seperti kunci putar di kunci. Hubungkan segalanya. Rambut pirang. Gadis PR cabang Jawa Timur. Mawar. Tawa familiar. Saya tatap layar. Baca baris berulang. Mungkin 10 kali. Mungkin 20. Tiap baca palu paku lain ke peti mati hubungan saya. Citra Melati. Katarina suara rendah. Dia manajer PR senior di kantor Bali. Dia sudah terbangkan dia untuk konsultasi 6 bulan terakhir. Ini pertama kali dia ceroboh. Saya akhirnya angkat pandang dari layar. Tatap mata Rina. Dia punya ekspresi campur iba dan hormat profesional. Apa yang kamu mau lakukan? Tanyanya. 1000 skenario main di kepala. Saya bisa forward ke HR. Konfrontasi. Lihat dia bohong dan geliat. Jerit dan nangis. Lempar barang mahalnya dari jendela apartemen. Tapi saat tatap nama di info C-nyonya. C. Melati. Saya rasakan sesuatu bergeser di dalam. Rasa sakit membara diganti sesuatu lebih dingin. Lebih berat. Dan jauh lebih berbahaya. Tekad. Konfrontasi berantakan. Emosional. Beri dia panggung jadi korban. Minta maaf. Merengek. Beri dia kekuatan. Keluhan har cepat. Tapi itu keadilan perusahaan. Bukan milik saya. Saya putuskan di kantor berantakan itu. Saya tak mau keadilan. Saya mau bongkar dia. Saya mau dia rasakan ketakutan merayap lambat saat terungkap. Paranoia tak tahu siapa tahu apa. Saya mau dia hidup dalam keheningan. Dihantui yang tak terucap. Tak ada. Kata saya. Suara stabil mengejutkan. Untuk sekarang. Kita tak lakukan apa-apa. Cuma tolak reimbursement upgrade. Pelanggaran kebijakan perusahaan dan biarkan begitu. Rina angkat alis tapi angguk. Baiklah. Pilihanmu. Saya berdiri. Terima kasih. Rina. Tak usah. Katanya. Saya benci pengkhianat. Saya balik ke meja. Gambar info C terbakar di otak. Saya punya kebenaran. Punya bukti.
dan punya rencana. Saya biarkan dia percaya lolos. Saya main peran pacar setia sambil kumpulkan setiap benang kebohongannya. Saya putuskan diam karena diam. Saya mulai paham. Adalah satu hal yang benar-benar ditakuti pengkhianat. Suara pisau diasah. Saya tak konfrontasi dia. Malam itu, saya pulang ke apartemen yang kami bagi. Dan keheningan adalah makhluk hidup. Setiap benda monumen hidup yang tak lagi milik saya. Sofa abu-abu tempat kami tonton film berulang. Foto berbingkai di rap-rapian kami tersenyum di perjalanan ke Gunung Bromo. Mesin espresso mahalnya di meja dapur. Semua artefak dari timeline berbeda. Laras berbeda. Bagian kecil saya yang terluka ingin hancurkan bingkai itu. Lempar mesin espresso ke dinding. Jerit sampai tenggorokan habis. Saya ingin katarsis badai. Tapi saya project manager. Saya tak urus badai. Saya urus kerangka. Badai kacau. Tak terduga. Dan lewat. Rencana dieksekusi baik adalah keindahan dingin permanen. Punya fase. Milestone. Hasil akhir terukur. Jadi saya berduka hubungan tepat 1 jam. Kebangkitan sunyi tanpa air mata di kegelapan ruang tamu. Lalu saya masuk home office. Tutup pintu. Mulai bangun kerangka kehancurannya. Selama 3 tahun di PT Nusantara Capital. Peran saya berkembang lebih dari project management sederhana. Saya yang dipanggil saat anggaran divisi berdarah dan tak ada yang tahu kenapa. Ini butuh akses sistem unik. Saya salah satu dari mungkin 5 orang di seluruh 5.000 karyawan yang punya clearance top tier ke Nusantara Archive. Gudang data keuangan proprietari perusahaan. Benteng digital. Labirin catatan setiap rupiah perusahaan habiskan 10 tahun terakhir. Atasan beri akses karena percaya diskresi dan mata saya yang tak tertandingi untuk detail. Mereka percaya saya temukan ketidakwajaran. Tak terpikir mereka suatu hari saya pakai kekuatan ini bukan untuk perusahaan. Tapi untuk saya sendiri. Reza tentu tak pernah pikirkan. Buat dia, kerja saya kabut angka membosankan. Dia tak tahu saya pegang kunci kerajaannya. Perburuan mulai malam itu. Saat dia tidur nyenyak di kamar sebelah. Tidur dalam tak terganggu yang kini saya anggap jijik. Saya mulai audit. Ini bukan pencarian emosional kalut. Ini penggalian forensik metodis kehidupan profesionalnya. Mulai 6 bulan terakhir. Timeline yang Rina sebut. Saya tarik setiap laporan expense dia ajukan. Setiap permintaan reimbursement. Setiap statement kartu korporat. Saya silang referensi dengan kalender kerja. Itinerari perjalanan dia ajukan. Dan log pesan internal perusahaan. Saya kerja dengan presisi dingin detasemen ahli bom. Tahu kesalahan apapun. Impuls emosi bisa ledakan rencana prematur. Beberapa jam pertama hasilkan kebohongan kecil menyedihkan. Makan malam 3 juta rupiah untuk klien di Jakarta malam yang kalender tunjuk janji gigi. Kwitansi taksi perjalanan lintas kota hari dia klaim work from home. Itu tipuan rutin pria yang percaya tak ada yang awasi. Saya katalog tiap satu. Simpan kopi digital bukti konflik. Kecil. Tapi bangun pola. Cerita ketidakjujuran kasual. Lalu sekitar jam 3 pagi.
Didorong kopi hitam dan amarah membara pelan. Saya temukan laporan expense bulan sebelumnya. Jumlah signifikan. 18 juta rupiah. Deskripsi samar artistik. Hadiah retensi klien premium inisiatif Q3. Jenis jargon korporat yang manajer seperti Reza pakai untuk selipkan pengeluaran mencurigakan lewat akuntan kelebihan kerja. Lampir kwitansi digital dari butik mewah di Plaza Indonesia. Tak ada daftar item. Hanya total. Jantung saya berdegup lebih cepat. Saya buka tab browser baru. Cari butik. Toko barang mewah khusus parfum Prancis high-end. Tas desainer. Perhiasan custom. Bukan tempat beli scotch untuk klien. Lalu saya lakukan hal lain. Cari Citra Melati di Instagram. Profil publik. Saya scroll foto. Selfie tersenyum di Bali. Gambar koktail dengan teman. Foto kucing. Lalu saya lihat post-it 5 minggu lalu. Kotak perhiasan beledu. Kalung emas halus dengan 1 mutiara tergantung. Caption, beberapa orang tahu cara buat cewek merasa spesial. Dimanja best surprise. Tanggal post 2 hari setelah Reza ajukan laporan expense 18 juta rupiah. Napas saya tersangkut di tenggorokan. Sirkumsial. Tapi insting perut. Insting sama yang bilang saat anggaran proyek mau ambruk teriak ini dia. Ini bukan cuma selingkuh. Ini pencurian. Dia pakai uang perusahaan. Uang yang saya tanggung jawab awasi. Beli perhiasan untuk wanita dia tiduri. Sementara saya di rumah imbangi anggaran masa depan bersama. Keberanian tak tertandingi itu mengejutkan. Saya ingat nasihat mentor pertama. Pak Budi. Direktur operasi tua berpengalaman. Kami baru ungkap skema fraud besar di logistik. Saya merah karena kemenangan. Dia tatap saya lewat kacamata dan bilang, "Ingat ini. Laras." Balas dendam terbaik saat terlihat seperti kepatuhan. Kata itu jadi mantra saya. Saya bukan pacar tersakiti lagi. Saya auditor lakukan review. Rasa sakit tak relevan. Patah hati data yang ditekan. Saya buat folder baru di USB terenkripsi. Jenis untuk data korporat sensitif. Di dalam dokumen Word 1 kata. Saya beri judul paling membosankan, Review Expense Q3 Doc. Di dokumen itu, sifat teliti saya temukan tujuan sejati. Saya tak cuma dump screenshot. Saya bangun kasus. Buat tabel banding entry kalender dengan statement kartu korporat. Sorot ketidaksesuaian merah. Sisip folio Hotel Bali di samping yang dia edit. Sertakan screenshot post Instagram Citra Melati timestamp di samping kwitansi butik dan laporan retensi klien fraud. Kumpul setiap email. Kwitansi. Data. Tak ada tipe terlewat. Tak ada detail luput. Dokumen masterclass akuntansi forensik. Simfoni logis dingin kebohongannya. Tak terbantah. Tak terbantahkan. Dan sangat menghukum. Saya kerjakan tiap malam selama seminggu. Tambah bukti lebih. Sempurnakan presentasi. Buat lebih bersih. Tajam. Mematikan. Tiap invoice tersimpan. Tiap kebohongan disorot terasa potongan kecil diri saya rebut kembali.
Dia curi masa lalu dan sekarang saya. Jadi saya curi masa depannya. Saat sentuh akhir file. Kejelasan aneh cuci saya. Saya masih tak punya endgame presisi. Mau dia dipecat? Dihina politik? Mau dia hilang karir atau hanya reputasi terawat? Jawaban tetap samar dan entah kenapa tak penting. Hasil sekunder dari proses. Dia bangun hidup profesional di fondasi karisma dan tipuan. Struktur kosong yang terlihat mengesankan dari luar. Tujuan saya bukan cuma runtuhkan. Tujuan saya tarik setiap paku sendiri. Lihat dia sadar seluruh gedung runtuh karena satu orang yang kompetensinya dia tak pernah hormati. Hanya pakai. Saya tak cuma mau dia kalah. Saya mau dia tahu di detik akhir jatuh profesional bahwa saya arsiteknya semua. Saya simpan versi final Key 3 Expense Review Doc. Keluarkan USB. Pegang plastik kecil di telapak. Terasa berat. Konsentrasi padat kebenaran di dunia kebohongan. Benih balas dendam sudah ditanam. Sekarang tinggal tunggu momen sempurna siram. 1 minggu. Saya hidup kehidupan ganda dengan presisi agen terlatih. Main peran Laras Wijaya. Pacar setia. Saya masak makan malam. Kami bicara hari. Saya dengar cerita fabrikasi kemenangan marketing dan politik kantor. Saya senyum angguk sementara USB trankripsi duduk di tas kerja. Rahasia dingin padat. Tiap sentuhan kasual darinya terasa kebohongan. Tiap tawa bersama pertunjukan pahit. Dia tidur di samping. Napas rata dalam. Dan saya terjaga di gelap. Tatap langit-langit. Pikiran latihan spreadsheet dan timeline. Rasa sakit merendah konstan di bawah permukaan. Pilot light duka yang bakar mesin dingin rencana. Saya aktris di minggu akhir drama yang saya tulis. Malam penutup cepat mendekat. Senin minggu berikut. Saya minta meeting dengan Pak Budi. Chief Financial Officer. Budi pria tangguh akhir 60-an. Karyawan korporat seumur hidup yang lihat segalanya. Dia yang promosikan saya. Beri kunci archive. Ajarkan balas dendam terbaik saat terlihat seperti kepatuhan. Saya duduk di kantor luasnya. Bau kulit tua dan kopi mahal di udara. Saya sedang lakukan review awal expense Departemen Key 3. Saya mulai. Nada kalibrasi sempurna terdengar proaktif rajin. Saya lihat pola non-compliance berulang. Kebanyakan hal kecil. Tapi tambah. Saya pikir bijak adakan meeting audit cross departemen singkat untuk selaraskan protokol sebelum akhir tahun. Budi tatap saya lewat kacamata baca. Mata tajam analitis. Departemen mana yang tunjuk pola? Terutama marketing. Saya jawab tanpa ragu. Tapi ada outlier di sales juga. Saya pikir sampling acak di setting grup cara paling efisien atasi. Tunjukkan due diligence. Dia diam sebentar. Jari terlipat. Inisiatif bagus. Laras. Akhirnya katanya. Atur Jumat. Saya ada. Malam itu. Saat packing tas. Reza jalan ke meja saya. Sandar dibingkai dengan karisma mudah dia pakai seperti senjata. Mbak Lina bilang. Kamu atur meeting audit besar menakutkan dengan Pak Budi. Katanya. Senyum menggoda di wajah. Coba buat kami terlihat buruk.
Saya angkat pandang dari laptop. Wajah susun Mas kelelahan profesional ringan. Hanya formalitas. Saya jawab. Gema kata masa depannya sendiri. Kencangkan skrup sebelum Q4. Kamu tahu Pak Budi soal akhir tahun. Dia tertawa. Suara kaya percaya diri yang kini menggesek saraf. Dia ulur tangan selip rambut di belakang telinga. Jangan khawatir departemen saya. Bersih seperti peluit. Dia condong. Cium kening. Hanya formalitas. Sayang. Tentu. Saya bilang. Beri senyum paling tipis. Terasa tajam cukup tarik darah. Jumat tiba. Meeting di ruang konferensi 4B. Kota kaca tanpa jiwa dengan pemandangan skyline kota tak senonoh. Saya datang pertama. Setup laptop. Tes proyektor. File Q3 expense review terbuka di desktop. Disembunyi di balik presentasi PowerPoint berjudul Overview Kepatuhan Protokol Pengeluaran Q3. Satu persatu yang lain masuk. 2 manajer senior sales. Kepala procurement. Lalu Reza yang meluncur ke kursi tepat seberang saya. Beri percaya diri lagi. Akhirnya Pak Budi masuk. Duduk di ujung meja. Kehadirannya langsung hisap obrolan santai dari ruangan. Dia angguk singkat ke saya. Laras. Lantai milikmu. Saya mulai presentasi. 20 menit. Saya profesional sempurna. Jalani mereka lewat chart burn rate. Sorot pedoman federal baru reimbursement perjalanan. Tampilkan contoh laporan expense diajukan sempurna. Saya tenang. Kompeten. Dan membosankan luar biasa. Saya lihat Reza mulai rileks. Scroll email di ponsel di bawah meja. Dia pikir ini rintangan birokrasi lain. Meeting lain untuk ditahan. Dia tak siap apa yang datang. Sekarang, kata saya. Nada bergeser hampir tak terlihat. Jadi lebih tajam. Lebih dingin. Untuk ilustrasi area perbaikan umum. Saya tarik beberapa laporan expense baru sebagai studi kasus untuk review praktis. Saya klik remote. Slide berubah. Di atas font bold 48 font tulis studi kasus 1 pengajuan expense E. Pratama. Di seberang meja saya lihat kepala Reza tersentak dari ponsel. Senyumnya goyah. Manajer lain gelisah di kursi. Ini bukan protokol normal. Audit acak satu hal. Panggilan publik lain. Ini pengajuan 18 September. Lanjut saya. Suara monoton tanpa emosi stabil. Saya gestur ke proyeksi layar yang tunjuk satu item dari laporannya diajukan Reza Pratama. Jumlah 18 juta rupiah. Saya jeda. Biarkan angka menggantung di udara. Saya alih pandang dari layar dan kunci mata dengannya. Reza. Bisa ingatkan kami tujuan bisnis yang dinyatakan untuk pengeluaran ini? Dia berkedip. Terkejut. Kilat kesal kepanikan lintas wajah sebelum diganti mas karisma percaya diri biasa. Benar. Dia bersihkan tenggorokan. Itu untuk makan malam klien. Hal mendadak dengan tim Apex Solutions. Kritis tutup kontrak baru. Kemenangan besar. Dia bahkan sempat senyum kecil ucapan selama sendiri untuk Pak Budi. Saya tak bereaksi.
Tak tantang bohongnya. Hanya pegang tatap dan klik remote lagi. Slide berubah. Gambar baru isi layar. Scan resolusi tinggi kwitansi itemisasi asli dari butik. Elegan. Detail tajam tak terbantah. Parfum signature nomor 55.250.000 rupiah. Scarf Sutra Selene Ivory 675.000 rupiah. Kalung Mutiara Luminina Rp 12.075.000. Total 18 juta rupiah. Ruangan sunyi total mendalam. Hanya dengung fan proyektor samar. Manajer lain tatap layar. Wajah campur kaget dan pemahaman mulai muncul. Wajah Reza kendur. Warna hilang. Tinggal putih pucat sakit. Postur percaya diri ambruk. Dia sepertinya menyusut di kursi. Dia tatap layar tapi tak lihat kwitansi. Dia lihat perangkap. Terbuka dan terkunci rapat di sekelilingnya. Pak Budi pelan sengaja lepas kacamata. Tarik sapu tangan dari saku. Mulai poles lensa. Ekspresi muram tak terbaca. Dia belum pandang Reza. Dia pandang saya. Saya biarkan keheningan rentang 10 detik lagi. Abadi menyedihkan. Lalu saya bicara lagi. Suara potong ketegangan seperti pecahan kaca. Saya pandang langsung Reza. Yang kini tolak kontak mata. Klien mana di Apex Solutions hadiah ini untuk? Reza. Tanya saya. Suara bahaya pelan. Dia telan keras. Mulut buka tutup diam seperti ikan kehabisan udara. Itu dia tergagap. Suara bisik serak. Kesalahpahaman. Kesalahan ketik. Kwitansi salah diupload. Pertahanan lemah menyedihkan. Dan kami semua tahu. Bohong transparan seperti dinding kaca ruangan. Pak Budi pasang kacamata kembali. Akhirnya putar kepala dan kunci tatap dingin tak goyah ke kepala marketingnya. Dia tak angkat suara. Tak perlu. Kata berat. Final. Sumber daya manusia. Katanya. Suara datar tanpa emosi. Kami akan klarifikasi setiap kesalahpahaman. Itu selesai. Hukuman mati korporat sudah dijatuhkan. Meeting bubar tanpa penutup formal. Manajer lain kumpul barang dan kabur dari ruangan. Hindari kontak mata dengan Reza seolah kegagalannya menular. Saya tutup laptop tenang. Packing ke tas. Gerakan terukur presisi. Saya rasakan mata Reza ke saya sekarang. Tatap membara kaget murni dan pengkhianatan. Sayang yang dia anggap remeh hilang. Gantinya hakim. Juri. Algojo. Saya tak pandang dia. Angguk profesional ringan ke Pak Budi yang masih duduk diam di ujung meja. Lalu balik dan jalan keluar ruang konferensi. Tinggalkan Reza sendirian di kotak kaca. Terpapar penuh. Dengan bukti kebohongannya diproyeksi di dinding belakang. Meeting kepatuhan selesai. Konsekuensi baru mulai. Fallout langsung dan efisien brutal. Sistem imun korporat aktif isolasi patogen sebelum akhir hari kerja. Janji Pak Budi terpenuhi. Undangan kalender sistem diskret muncul di inbox. Meeting dengan HR rahasia. Mesin yang saya gerakan kini tarik saya ke giginya persis rencana. Investigasi HR mulai Senin berikut. Saya interview pertama.
Chief Human Resources Officer. Ibu Dian. Wanita gelar Master Resolusi Konflik dan mata bisa deteksi bohong dari 100 langkah pimpin meeting. Kantornya dekorasi warna beige biru tenang. Usaha sengaja cipta santuari netral. Tak berhasil buat saya. Saya tak ada untuk santuari. Laras. Terima kasih datang. Dia mulai. Suara balm halus terlatih. Seperti yang kamu tahu. Setelah meeting kepatuhan Jumat, kami buka inquiry formal soal pelanggaran potensial kebijakan expense dan kondak perusahaan oleh Reza Pratama. Kami paham situasi sulit. Mengingat hubungan pribadi kalian. Kami butuh kamu bertindak netral, hanya bantu kami paham fakta yang kamu ungkap saat audit. Saya susun wajah Musk enggan hikmat. Tentu. Kata saya. Suara pelan. Saya lakukan apapun bisa bantu. Saya masih coba proses semua ini. Ini kejut. Saya gambar wanita dikhianati. Pribadi dan profesional. Berjuang lakukan benar. Pertunjukan sempurna. Mari mulai dengan laporan yang kamu presentasikan. Dian bilang. Gestur kopi cetak slide PowerPoint di meja. Kamu flag expense 18 juta rupiah. Apa yang bawa kamu ke item itu? Saya jelaskan proses dalam istilah teknis kering. Pakai jargon korporat due diligence dan cek anomali rutin. Saya bukan penuduh. Saya auditor. Saya presentasikan fakta. Bukan perasaan. Saat dia tanya perjalanan Bali dan tagihan hotel, saya ceritakan peristiwa dengan presisi detasemen. Sengaja hilangkan tawa resepsionis dan sebut mawar. Saya cuma bilang saya telepon tanya soal overcharge dan diberitahu suite untuk 2 orang. Bertentangan dengan pengajuan expense. Bersih. Sederhana. Tanpa emosi. Pukulan master saat Dian condong. Ekspresi lembut, empati buatan. Di level pribadi. Laras. Ada kecurigaan? Ada rasa ada yang salah? Ini tes sebenarnya. Amarah buat saya terlihat dendam. Histeria buat tak reliabel. Saya pilih jalur ketiga. Kemurahan hati. Saya pandang tangan seolah kumpul kekuatan. Reza salah satu pikiran marketing paling brilian yang pernah saya kerja dengan. Kata saya pelan. Suara diukur sedih. Kreatif. Termotivasi. Aset sejati perusahaan ini. Saya jeda. Lalu angkat pandang dan tatap matanya. Tapi dia bisa ceroboh dengan detail. Dengan dokumen. Dia hidup di gambar besar. Dan kadang hal kecil. Aturan. Hanya lepas dari pikiran. Saya tak pernah bayangkan lebih dari itu. Saya pikir hanya kecerobohan. Strategi efektif menghancurkan. Dalam satu napas. Saya puji dia sebagai karyawan. Validasi investasi perusahaan. Dan sekaligus lukis dia pria kelalaiannya liabilitas. Saya frame kebohongan sengaja jahat sebagai cacat karakter. Kurang perhatian detail sederhana. Buat dia terlihat bukan manipulator master. Tapi pria berbakat yang tak peduli aturan yang atur orang biasa. Di dunia korporat, itu tuduhan jauh lebih menghukum. Saya lihat di mata Dian, saya beri tepat yang dia butuh. Saya saksi kredibel.
Karyawan patah hati tapi patuh. Saya tahu dengan keyakinan dingin. Semakin saya tampak pemaaf dan murah hati, semakin dia ketakutan. Pacar berteriak denda masalah untuk dikelola. Pacar tenang penuh kasih yang pegang semua bukti ancaman tak bisa dinetralkan. Belas kasih saya racun saya. Minggu berikut masterclass perang psikologis. Reza tak dipecat. Belum. Dia dibiarkan geliat di angin. Investigasi menggantung seluruh departemen marketing seperti kain kafan. Dia masih masuk kantor. Tapi paria. Tim hindari tatap matanya. Rekan diam saat dia masuk ruangan. Dia jalan di koridor yang dulu domainnya. Dan bisik-bisik ikuti seperti jejak hantu. Dia terlihat pria dihantui siang bolong. Saya. Sebaliknya. Tiang stabilitas. Saya penuhi deadline. Pimpin meeting tim dengan efisiensi dingin. Saya gambar ketahanan sempurna di narasi perusahaan yang cepat terbentuk. Saya pihak yang dizalimi. Profesional yang utamakan integritas perusahaan sebelum hatinya. Simpati yang saya terima mata uang yang tak saya butuh tapi saya terima saja. Jumat. Tepat 1 minggu setelah meeting kepatuhan. Fase rencana berikut eksekusi. Pabrik rumor internal. Pembawa berita tercepat. Sampaikan vonis sebelum email resmi. Reza Pratama ditempatkan cuti administratif tak terbatas. Dia diskors. Saya di kantor kaca saat dengar berita. Lihat riak lewat lantai. Saya tak rasakan senang. Tak kemenangan. Hanya klik pelan memuaskan mekanisme kompleks pasang sempurna di tempat. 1 jam kemudian. Saya lihat dia. Dia jalan ke kantor saya. Gerakan kaku. Wajah pucat tarik. Jas mahal biasa terlihat kusut seolah tidur pakai. Dia berhenti di depan pintu. Yang saya sengaja biarkan terbuka. Tak masuk. Hanya berdiri di ambang. Pria dilarang dari ruangan yang dulu dia rasa milik. Dia ketuk sekali bingkai pintu. Suara bisik kering serak. Kamu ke HR? Dia masih cari jawaban sederhana. Satu tindakan pengkhianatan yang bisa dia pahami. Dia cari pisau. Tak paham dia dibongkar spreadsheet. Saya putar kursi hadap dia. Ekspresi netral. Tak tawarkan kursi. Tak tawarkan kenyamanan. Tawarkan hanya kebenaran. Dia sah tajam. Saya hanya buat satu panggilan. Reza. Kata saya. Suara jelas stabil. 1 ke hotel. Yang kamu minta saya buat. Pemahaman akhirnya muncul di matanya. Diikuti gelombang amarah murni tak berdaya. Karisma hilang. Karisma dicabut. Tinggal inti mentah jelek haknya. Dia ambil langkah masuk kantor. Tangan kepal. Kamu akan menyesal. Desisnya. Tampar telapak di pinggir meja. Benturan goyang pen holder. Ancaman kosong dari pria tak punya lagi yang hilang. Tak berarti buat saya. Penyesalan emosi. Dan saya sudah jauh melampaui ranah emosi sederhana. Saya di dunia konsekuensi. Sebab akibat. Angka di buku besar. Saya tatap dia. Pandang tak goyah dingin. Tidak. Balas saya. Suara turun hampir bisik.
Saya akan hitung. Dia tatap saya. Dada naik turun. Cari respons yang tak ada. Dia datang cari perang. Adegan emosional dramatis. Saya beri laporan audit. Kalah. Dia balik dan jalan pergi. Hantu hilang di koridor. Saya balik ke monitor. Jantung detak lambat stabil metronom. Saya akan hitung. Kebenaran perhitungan sudah selesai dan saya sudah. Suspensi Reza cipta kekosongan kekuasaan yang ekosistem korporat benci. Investigasi HR masuk fase gerinda pelan. Mereka bangun kasus bata demi bata. Tapi kurang batu sudut. Pihak kedua. Nama C. Melati di folio hotel hanya nama. Untuk benar-benar ledakan situasi. Saya perlu hubungkan nama ke wajah. Jabatan. Dan departemen di PT. Nusantara Capital. Saya perlu tangani motif fraud. File saya masterpiece data keuangan. Kini saat tambah elemen manusia. Selasa pagi. Saya duduk di kantor dengan pintu tertutup. Langkah berikut butuh risiko langsung terhitung. Saya perlu bicara hotel lagi. Kali ini, saya bukan penelepon anonim dari keuangan. Saya agen investigasi resmi. Saya dial nomor Orion Seminyak Resort. Tarik napas dalam stabil saat telepon mulai bunyi. Saya andalkan resepsionis sama jawab. Log panggilan tunjuk shiftnya mulai jam 9 pagi waktu Bali. Kini jam 9.05. Sambungan klik. Selamat pagi. Orion Seminyak Resort. Saya Citra. Suara sama. Nada halus poles sama. Surge adrenalin dingin lewat saya. Citra. Kata saya. Suara rendah formal. Ini Laras Wijaya. Kita bicara minggu lalu soal tamu. Reza Pratama. Ada jeda pecahan. Momen pengenalan. Oh. Katanya. Suara langsung hilang sebagian kehangatan profesional dan dapat nada hati-hati. Benar. Overcharge. Saya ingat kamu pacarnya. Benar. Pertanyaan tes. Umpan. Saya tolak. Tak angkat suara. Tak injeksi ons emosi pribadi kebalasan. Saya sampaikan baris yang saya latihan. Pernyataan fakta yang juga deklarasi perang. Tidak. Kata saya. Kata tajam final. Sekarang auditornya. Keheningan di ujung telepon mendalam. Saya bisa dengar suara samar lobi hotel jauh. Koper bergulir. Batuk sopan. Tapi darinya. Tak ada. Saya baru definisikan ulang seluruh interaksi. Geser dari urusan pribadi ke korporat. Saya ambil dia. Pemain kecil di drama Reza. Dan tempatkan di kursi saksi. Saat dia akhir bicara. Suara hantu versi lama. Tipis dan gemetar sedikit. Oh. Saya paham. Saya telepon atas nama Departemen Sumber Daya Manusia PT. Nusantara Capital sebagai bagian investigasi internal formal. Lanjut saya. Tekan keuntungan. Kami butuh kopi resmi tak diubah folio untuk masa inap TN. Pratama dari 2 sampai 6 Oktober. Harus dikirim langsung ke alamat korporat saya.
Saya bisa beri surat permintaan resmi dari Direktur HR kalau perlu. Tidak. Itu baik. Dia tergagap. Saya bisa lakukan investigasi. Dia dalam masalah? Itu untuk HR tentukan. Kata saya dingin. Peran saya hanya kumpul fakta. Saya biarkan jeda sebelum sampaikan pukulan pribadi berikut. Saya lembutkan suara. Perubahan terhitung dari auditor ke sesuatu lebih seperti rekan konspirasi. Wanita yang dizalimi. Citra. Dia bilang ke kamu kami tak bersama lagi. Kan? Saya dengar dia tarik napas gemetar. Dia bilang kami sudah putus. Dia akui. Suara hampir bisik. Dia bilang berakhir bulan lalu. Berantakan. Dia bilang kamu susah lepas. Kata-kata tumpah. Pengakuan yang tak dia tahu dia pegang. Tebak dia bohong ke kami berdua. Itu dia. Pengkhianatan bersama. Itu kebohongan kecil patetis biasa. Tapi yang hubungkan kami. Sesaat. Saya lihat dia bukan wanita lain. Tapi korban lain di neraca dia. Aset lain untuk dimanfaatkan lalu dibuang. Dia sangat baik dalam apa yang dia lakukan. Kata saya. Pernyataan pegang makna ganda yang tak mungkin dia paham. Saya jeda. Lalu maju untuk potongan info kritis terakhir. Nama lain di reservasi kamar. C. Melati. Itu dia? Ya. Jawabnya langsung. Diwarnai kepahitan kini arahkan sepenuhnya ke dia. Citra Melati. Dia perkenalkan sebagai rekan. Bilang kerja perusahaan sama. Kan? Di PR. Bingo. Titik data final pasang di tempat. Lengkapi persamaan. Rumor jaring bisik. Rambut pirang direfleksi. Nama di info C. Dan kini konfirmasi resmi dari saksi langsung. Seluruh konspirasi kini terkandung. Terdokumentasi. Siap deplau. Saya rasakan tenang kosong aneh turun. Amarah membara minggu lalu sudah dingin. Cemburu hilang. Tatap gambar lengkap kebohongannya. Jaring rumit tipuan dia putar untuk akomodasi affair ini. Saya tak lagi rasakan amarah ke Citra Melati. Dia bukan dalang atau perayu. Dia hanya item lain. Expense fraud lain yang dia pikir lolos. Emosi dominan saya kini bukan amarah. Jenis iba klinis detasemen untuk mereka berdua. Mereka begitu ceroboh. Bisa diprediksi. Begitu tak sadar kekuatan yang mereka provokasi. Terima kasih. Citra. Kata saya. Suara benar-benar lembut kini. Kamu sangat membantu. Tolong kirim folio secepatnya. Saya akan. Katanya pelan. Dan maaf. Saya juga. Kata saya. Dan saya maksud. Lalu saya putus sambungan. Email dengan folio resmi tiba di inbox 7 menit kemudian. Saya simpan PDF ke drive transkripsi. Lalu forward ke Ibu Dian di HR. Susun pesan pendamping dengan perawatan bedah. Singkat. Profesional. Dan menghancurkan. Subjek, info tambahan investigasi Reza. Dian. Follow up percakapan kami.
Saya dapat folio resmi diverifikasi dari Orion Seminyak Resort untuk masa inap Reza Pratama. Lampir. Tamu kedua terdaftar. Nyonya C. Melati telah diidentifikasi sebagai Citra Melati, manajer PR senior berbasis kantor Bali kami. Karena ini libatkan personel dua departemen terpisah terlibat hubungan pribadi saat perjalanan expense perusahaan. Ini kini tampak pelanggaran kondak cross-departemen potensial selain fraud expense awal. Beritahu kalau butuh data lebih. Hormat. Laras Wijaya. Frasa pelanggaran kondak cross-departemen torpedo korporat. Fraud expense pelanggaran bisa dipecat. Tapi implikasi dua manajer departemen dalam afer rahasia didanai uang perusahaan krisis institusional. Bicara kelalaian penilaian katastrofik. Pelanggaran etika. Dan liabilitas legal potensial. Saya ambil pengkhianatan pribadi Reza dan frame ulang ahli sebagai risiko sistemik ke perusahaan. Saya tak cuma beri alasan pecat dia. Saya beri alasan buat contoh mereka berdua. Sisa minggu sunyi. Keheningan predator tunggu perangkap spring. Jumat sore. Undangan keluar. Dua janji kalender identik terpisah dari kantor Ibu Dian. Meeting HR wajib Senin jam 10 pagi. 1 ke Reza Pratama. Lain saya tahu dikirim ke Citra Melati di Bali beserta tiket pesawat mendadak dibayar ke Jakarta. Senin pagi. Saya di kantor 1 jam lebih awal. Buat kopi. Jawab email. Jam 9.55. Saya berdiri dan jalan ke dinding kaca lantai langit yang pandang koridor utama. Dari posisi saya, pandangan jelas tak terhalang ke jalur ke Departemen HR. Jam 9.58. Saya lihat dia. Reza terlihat kurus. Jas longgar di badan. Dia jalan dengan postur bungkuk kalah pria menuju tiang gantungan. Sesaat kemudian, saya lihat dia. Citra Melati tinggi berambut pirang. Seperti refleksi tunjukkan. Pakai pantsuit stylish tapi konservatif. Dia kelihatan gugup. Pegang portfolio ke dada seperti perisai. Mata berkeliaran seolah masuk jebakan. Mereka lihat satu sama lain pertama kali tepat di luar ruang konferensi HR. Saya lihat kilat pengenalan. Horor mulai muncul di wajah keduanya saat sadar dipanggil tempat sama waktu sama. Tak ada pelarian. Mereka masuk ruangan terpisah tanpa kata. Pintu tutup di belakang. Saya berdiri lama tatap pintu tertutup. Mereka tak tahu. Mereka akan diinterogasi soal invoice dan kamar hotel. Soal kalung mutiara dan botol parfum. Mereka mungkin salahkan satu sama lain. Coba bohong keluar. Sama sekali tak sadar permainan sudah selesai. Mereka tak tahu investigasi. Meeting akhir karir ini bukan produk audit acak. Mereka tak tahu setiap pertanyaan yang akan ditanya. Setiap bukti diletakkan di depan. Dijahit teliti oleh wanita yang Reza remehkan bodoh. Mereka pikir hadap perusahaan. Mereka hadap saya. Vonis tak disampaikan dengan ledakan. Tapi memo tiba di inbox setiap karyawan PT. Nusantara Capital jam 4.59 sore Senin. Waktu dipilih presisi strategis, minim obrolan kantor langsung dan biarkan berita mengendap semalaman. Baris subjek masterpiece eufemisme korporat. Update struktur organisasi divisi marketing.
Isi email singkat, steril, dan brutal total. Kepada semua karyawan PT Nusantara Capital. Harap diperhatikan efektif segera. Reza Pratama tak lagi bersama perusahaan. Kami ucapkan semoga sukses di usaha masa depan. Selain itu, Citra Melati dari cabang Bali kami juga telah meninggalkan posisinya. Kami percaya kesuksesan tim marketing dan PR kami lanjut selama periode transisi ini. Info lebih lanjut soal kepemimpinan divisi akan menyusul. Terima kasih. Komunikasi Korporat PT Nusantara Capital. Saya baca email 3 kali. Seperti dokumen pemerintah yang disensor. Cerita sejati berdarah lewat garis hitam. Tak lagi bersama perusahaan. Telah meninggalkan posisi. Frasa ini dipakai hapus orang. Ubah dari aset jadi hantu semalam. Efisiensi menakjubkan. 2 karir. 2 hidup. Dihapus dari server korporat dengan beberapa ketuk tombol. Saya rasakan detasemen aneh. Seolah baca studi kasus perusahaan tak saya kerja. Orang tak pernah saya temui. Saya pilih email dan pindah ke subfolder khusus di inbox. Folder berlabel arsip. Lalu matikan komputer. Packing tas. Pulang. Panggilan datang jam 2.17 dini hari. Bunyi nyaring mengganggu keheningan apartemen. Dan saya tahu dengan pasti siapa. Saya biarkan bunyi 5 kali sebelum jawab. Biarkan dia tunggu di neraka buatannya sendiri. Halo. Kata saya. Suara sengaja netral. Seolah bangun tidur dalam. Kamu hancurkan hidupku. Suaranya mentah rusak. Tebal whisky dan putus asa. Suara pria yang jatuh dasar dan mulai gali. Semua hilang karena kamu. Saya duduk di tempat tidur. Sinar bulan lempar bayang panjang di ruang kosong samping. Saya tak rasa iba. Tak rasa marah. Hanya kepuasan plan proyek selesai tepat waktu dan di bawah anggaran. Tidak. Reza. Kata saya. Suara tenang mengganggu. Kontras tajam dengan penderitaan seraknya. Kamu yang lakukan pada diri sendiri. Saya hanya forward invoice ke departemen benar. Kesederhanaan pernyataan. Kebenaran faktual dingin. Sepertinya buat dia lebih marah daripada tuduhan apapun. Saya dengar dia tarik napas tajam gemetar. Itu bukan yang kamu lakukan. Kamu set up aku. Kamu rencanakan ini. Kamu mau hancurkan aku. Saya project manager. Reza. Balas saya. Suara masih danau tenang akal. Kerja saya identifikasi dan perbaiki ketidaksesuaian. Kamu ketidaksesuaian. Kamu pendendam, dia jerit ke telepon. Suara terdistorsi jelek. Setelah segalanya. Setelah 3 tahun. Apalagi yang kamu mau dari saya? Apalagi yang kamu mau? Pertanyaan menggantung di udara. Permohonan putus asa motif yang bisa dia paham. Dia mau saya mau sesuatu. Uang. Maaf. Dendam. Dia butuh saya wanita emosional irasional supaya masuk akal kehancurannya sendiri. Dia tak paham saya mau tak ada. Proses itu sendiri tujuannya. Eksekusi sempurna hadiahnya. Jadi,
Saya beri satu hal yang tak bisa dia lawan. Saya beri tak ada keheningan. Saya tak tutup telepon. Hanya pegang ke telinga dan dengar. Saya dengar napasnya serak putus asa di ujung lain. Saya dengar amarahnya ambruk di bawah berat keheningan saya. Diganti isak tersedak-serak. Saya dengar isak mereda. Tinggal suara pria rusak tarik napas hembus. Suara hidup runtuh lambat. Dan akhirnya hanya desing kosong samar garis mati. Dia tutup. Suara napasnya hilang ke eter. Saya taruh ponsel kembali ke nakas. Saya berbaring. Tarik selimut. Tutup mata. Pertama kali dalam minggu. Saya tidur sepanjang malam. Pagi berikut. Email dari Ibu Dian tunggu. Ditandai prioritas tinggi. Subjek. Kesimpulan review internal. Laras. Saya tulis untuk beritahu review internal kini resmi tutup. Atas nama PT Nusantara Capital. Saya sampaikan terima kasih tulus atas profesionalisme dan kerjasama transparan sepanjang proses sulit ini. Komitmenmu ke standar etika perusahaan terpuji. Hormat. Dian, Chief Human Resources Officer. Kerjasama transparan. Saya senyum. Absolusi korporat sempurna. Saya serahkan pistol, peluru, dan pengakuan bertanda. Dan mereka terima kasih bantu selesaikan kejahatan. Saya pindah email Dian ke folder arsip. Lalu lanjut pagi. Saya hapus setiap pesan dia pernah kirim. Hapus 3 tahun sejarah digital dalam 1 menit. Hapus nomornya dari kontak. Tapi tak hapus semua. Saya balik ke USB transkripsi ke file Q3 expense review doc. Buka dan tambah exhibit final. Saat dive dalam awal. Saya temukan profil media sosial Citra Melati Publik di halaman Instagram hotel. Di bawah foto target dari minggu perjalanan bisnis ada gambar dia post. Bidikan artistik 2 gelas champagne di balkon hotel dengan vas mawar merah sempurna sedikit out of focus di latar. Caption 1 kata, merayakan. Saya ambil screenshot dan tempel ke dokumen. Itu trofi saya. Kesaksian digital pelan kebohongan yang mulai semuanya. Siang itu. Saat scroll feed LinkedIn saat istirahat kopi. Saya lihat. Citra Melati post update status. Pernyataan publik pertama sejak memo keluar. Itu upaya samar iba diri rebut narasi. Ditulis bahasa aspirasional pelatih karir. Pelajaran berharga minggu ini soal batas profesional. Pengingat pilihan kita bisa punya konsekuensi tak terduga. Maju ke babak berikut. Pertumbuhan karir. Profesionalisme. Jangan campur kerja dan cinta. Saya tatap post. #patetis melayani diri. Dia coba frame ini sebagai pengalaman belajar. Kesalahan kecil di perjalanan karir. Dia masih tak paham total penghapusannya. Masih pikir punya narasi untuk kendali. Senyum kecil dingin sentuh bibir. Saya gerak kursor ke baris ikon di bawah post. Saya bisa abaikan. Bisa scroll lewat dan biarkan kata pudar ke noise digital. Tapi itu tak patuh fakta. Fakta dia dipecat karena fraud, komplisitas, dan pelanggaran etika katastrofik. Fakta dia kalah. Saya klik tombol like.
1. Tindakan digital diam. Persetujuan. Kesepakatan. Timestamp publik final di penghinaan bersama. Biarkan dunia korporat lihat. Biarkan semua lihat wanita yang ungkap kebenaran. Like post hampa kosong wanita yang coba sembunyikan. Saya tutup laptop. Kerja selesai. Keadilan. Saya sadar. Sering dibayang urusan dramatis besar di pengadilan dengan palu dan jerit tangis. Tapi kadang di dunia dingin jelas angka dan konsekuensi. Jauh lebih pelan. Kadang keadilan tak butuh vonis. Cukup info C. Bulan berikut studi entropi korporat. Skandal. Walau terkandung. Ganggu ekosistem. Cipta kekosongan dan kekosongan harus diisi. Tanpa kepala marketing. Departemen mulai melayang. Proyek macet. Anggaran tak disetujui dan kelumpuhan cemas pelan masuk. Tim. Tanpa pemimpin dan ketakutan. Butuh arah. Dan di kekosongan yang Reza tinggalkan. Saya mulai operasi. Bukan rebut kekuasaan. Hanya kepatuhan. Saya lihat inefisiensi dan perbaiki. Saya lihat proyek tanpa arah dan beri kerangka. Mulai ikut meeting mingguan tim marketing, awalnya hanya pastikan aligmen anggaran. Alasan sepenuhnya bisa dibenarkan. Saya dengar tantangan mereka. Urai timeline kusut. Dan mulai realokasi sumber daya dengan presisi tak beremosi sama seperti kerja saya sendiri. Saya tak beri perintah. Tawarkan solusi. Manajer marketing yang tertekan. Putus asa butuh panduan. Mulai datang ke saya. Pertama soal pengeluaran. Lalu strategi. Saya pusat tenang di badai yang dia cipta dan pelan metodis departemen mulai stabil di sekitar saya. Saya lakukan kerjanya dan lakukan lebih baik. Saya tak pernah sebut namanya di annal PT. Nusantara Capital. Reza Pratama sudah jadi catatan kaki. Panggilan datang Selasa. Tepat 1 bulan sejak memo pemecatan. Asisten eksekutif Pak Budi telepon. Suara biasa cepat bisnis kini hangat. Pak Budi ingin lihat kamu di kantornya sesegera mungkin. Laras. Bukan tuntutan. Undangan. Saya jalan jalur familiar ke kantornya lantai 35. Kali ini udara berbeda. Ketegangan hilang. Diganti dengung stabil percaya diri perusahaan yang sudah bersihkan malfungsi dan kembali performa optimal. Budi berdiri di jendela. Tatap skyline Jakarta membentang. Dia balik saat saya masuk. Senyum tipis jarang di wajah. Gestur kursi kulit. Laras. Duduk. Saya duduk. Dia tetap berdiri. Dinamika kekuatan sengaja yang saya lihat 100 kali. Tapi hari ini, tak terasa intimidasi. Terasa hormat. Seolah bicara rekan. Departemen Marketing tunjuk pemulihan luar biasa 30 hari terakhir. Dia mulai. Suara rendah bergemuruh. Timeline proyek kembali on track. Dan proposal anggaran Q4 paling bersih yang saya lihat 3 tahun. Sepertinya mereka temukan panduan tak terduga. Dia tahu. Tentu tahu. Dia pria yang tak lewatkan apapun. Saya hanya tatap matanya. Ekspresi tenang. Tak pura-pura kaget. Tak pura-pura rendah hati. Saya lakukan kerja.
Dan kami berdua tahu. Dia jalan ke meja. Duduk. Condong jari terlipat. Senyum hilang. Diganti tatap penilaian tajam. Kami selesai cari kepala marketing baru. Katanya. Dewan sudah setuju. Posisi terisi. Jantung saya tak berdegup lebih cepat. Napas tetap rata. Ini langkah logis final proses. Kami butuh orang bisa dipercaya isi posisi Reza. Lanjutnya. Mata kunci saya. Kami butuh orang paham perusahaan ini bukan rekening pengeluaran pribadi. Kami butuh orang tak takut lihat bawah kap dan temukan bagian rusak. Dia biarkan kata mengendap di ruang sunyi. Dia letak deskripsi kerja. Dan itu deskripsi sempurna saya. Apa yang saya lakukan? Senyum kecil tulus sentuh bibir. Kamu tahu proses. Laras. Kamu tahu protokol lebih baik siapapun. Dan tahu cara temukan fraud. Dia sandar. Tawa lembut keluar. Itu jenis orang yang kami butuh pimpin departemen itu. Momen tiba. Klimaks sebulan sakit. Seminggu perencanaan. Dan seumur hidup perhatian detail teliti. Saya tak meluap. Tak tawarkan banjir terima kasih. Saya beri dia kebenaran sederhana tak dihias yang pandu setiap tindakan. Saya hanya benci ketidakjujuran. Pak Budi. Kata saya. Suara jelas tegas. Senyumnya melebar. Pertemuan pikiran. Filosofi bersama yang melampaui emosi berantakan situasi dan fokus bottom line. Dan saya. Katanya. Benci pengeluaran tak perlu. Dia geser tumpukan kertas di meja poles luas. Surat tawaran formal. Dan kontrak kerja baru. Judul baru Direktur Kepala Marketing tercetak bold di atas. Gaji tercantum di bawah buat saya tarik napas tajam diam. Lebih dari yang saya bayangkan. Gaji Reza plus premium signifikan. Bonus bahaya mungkin. Pekerjaan milikmu kalau mau. Katanya. Saya ambil pena mahal berat dari mejanya. Tak perlu baca detail halus. Saya sudah hafal setiap kebijakan korporat di hati. Buka tutup pena dan tanda tangan nama di halaman akhir. Tanda tangan saya goresan bersih stabil percaya diri. Transaksi selesai. Saya pindah ke kantor baru besok. Itu kantor lama Reza. Unit sudut luas dengan pemandangan sama luas seperti Budi. Barang pribadinya sudah dikemas satu kardus sedih. Ditinggal security. Saya suruh tim bersih lakukan deep clean. Hapus sisa kehadirannya. Lalu mulai buat milik saya. Bawa buku sendiri. Seni sendiri. Satu anggrek untuk ambang jendela di meja luas baru. Saya taruh hanya beberapa item. Laptop. Pen holder hitam sleek. Dan paperweight persegi panjang kecil. Itu info C asli Orion Seminyak Resort. Yang Rina kirim. Tunjuk King Suite untuk TN. Reza Pratama Nyonya. C. Melati. Saya bawa ke toko kopi dan laminasi profesional. Bungkus plastik keras bening. Terlihat resmi. Seperti badge keamanan atau dokumen sejarah. Duduk di sudut meja. Kehadiran konstan pelan. Bukan kenangan dia. Saya hampir tak pikir pria itu lagi.
Dia hanya variabel di persamaan terpecahkan. Invoice laminasi bukan untuk ingat patah hati. Pengingat prinsip fundamental yang kini saya hidup. Pelajaran dingin keras yang dia ajarkan tak sengaja. Monumen fakta sederhana tak berubah bahwa akhirnya segalanya transaksi. Dan setiap kebohongan, walau diceritakan mahir, punya jejak kertas. Setiap pengkhianatan punya harga. Setiap kepalsuan tinggalkan kode transaksi. Dan saya selalu awasi. 6 bulan lewat. Musim gugur berdarah ke musim dingin Jakarta panjang brutal. Lalu cair ke hijau ragu musim semi. Kota dan hidup saya diperbarui. Saya pindah dari apartemen yang kami bagi. Museum kebohongannya. Tempat baru kondominium minimalis sleek lantai 50. Sarang kaca di langit dengan pandangan panorama Teluk Jakarta. Lebih kecil. Lebih bersih. Sepenuhnya milik saya. Keheningan di dalam kenyamanan. Bukan ancaman. Suara pikiran saya sendiri. Jelas tak terhalang. Di peran baru, saya berkembang. Departemen marketing di bawah kepemimpinan saya jadi model efisiensi dan kreativitas. Saya streamline proses. Hilangkan pemborosan. Dan beri kekuatan orang berbakat yang dia abaikan. Saya jalankan seperti proyek dengan tujuan jelas. Hasil terukur. Dan nol toleransi untuk. Saya dihormati. Mungkin sedikit ditakuti. Tapi efektif. Angka buktikan. Pendapatan Q1 perusahaan di sektor driven marketing naik 12%. Pak Budi kirim email satu kata. Terpuji. Itu pujian tertinggi yang dia tahu cara beri. Saya tak lihat atau dengar reza. Saya tahu lewat grafik korporat selalu efisien dia tinggalkan Jakarta. Rumor bilang ambil kerja lebih rendah di firma kecil di Bandung. Langkah signifikan turun tangga korporat. Citra Melati. Saya dengar. Balik ke Bali dan mulai bisnis konsultasi sendiri. Usaha putus asa rebrand diri. Cerita mereka pudar. Nama jadi kisah peringatan bisik di pantry. Lalu tak disebut lagi. Mereka hantu-hantui gedung yang sudah lupa mereka. Hidup saya temukan keseimbangan baru. Tenang. Rapi. Dan fokus intens. Saya kerja lama. Ke gym. Baca novel. Sambung lagi teman lama yang dia tak suka. Saya tak cuma bertahan. Saya bangun sesuatu baru di puing hidup lama. Dan masih ada satu bisnis akhir tak selesai. Benang longgar tunggal yang perlu saya potong. Malam Selasa akhir April. Hujan semi sejuk coret jendela apartemen luas. Lampu kota di bawah kabur jadi akuarel neon dan emas. Saya duduk di sofa. Gelas anggur merah mahal di tangan. Anggur yang saya beli sendiri. Dengar dengung pelan kota. Invoice hotel laminasi tak di apartemen ini. Tetap di laci meja kantor. Artefak file kasus selesai. Tak perlu lihat lagi. Saya sudah internalisasi pelajarannya. Pada impuls sunyi tak bisa dijelaskan. Saya ambil ponsel. Jari gerak dengan kehendak sendiri. Dial nomor tak saya panggil setengah tahun. Tapi satu yang terbakar di memori. Saya tahu kode area. Exchange. 4 digit akhir. Nomor Orion Seminyak Resort.
Telepon bunyi. Suara samar jauh hubungkan saya ribuan mil ke tempat dunia saya retak. Saya tak yakin kenapa telepon. Bukan untuk info. Bukan konfrontasi. Itu. Saya sadar. Iarah. Saya hanya ingin berdiri di tempat kejahatan terakhir kali, lihat apakah masih punya kekuatan atas saya. Sambungan klik. Suara sopan tak familiar jawab. Pria muda kali ini. Selamat malam. Anda hubungi Orion Seminyak Resort. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya profesional. Anonim. Tak pegang rahasia. Tak ada sejarah bersama. Dia hanya pria lakukan kerja. Halo. Kata saya. Suara tenang rata. Saya hanya telepon cek reservasi. Tentu. Bu. Nama direservasi? Saya jeda. Nama terasa kata asing di lidah. Artefak bahasa mati. Pratama. Kata saya. Pratama. Saya dengar ketik keyboard cepat lembut. Suara sistem dicari. Butuh hanya beberapa detik. Maaf. Bu. Katanya. Nada minta maaf profesional. Saya tak tunjuk reservasi saat ini atau mendatang atas nama Pratama. Saya tutup mata. Simpul ketegangan yang tak saya sadar masih bawa. Batu sisa kecil ketakutan di perut. Akhirnya. Sepenuhnya larut. Dia hilang. Dihapus dari sistem mereka. Dihapus dari catatan. Hantu sudah diusir. Senyum tipis sentuh bibir. Bagus. Kata saya. Kata hembusan lembut pelepasan. Maaf. Resepsionis tanya. Bingung. Tak apa. Kata saya. Terima kasih bantu. Saya akhiri panggilan dan taruh ponsel di bantal samping. Saya tatap layar gelap dan di kaca hitam poles. Saya lihat refleksi sendiri. Wajah tenang. Diterangi lampu lembut tunggal dan kota berkilau di belakang. Wanita yang balik tatap bukan sama yang buat panggilan frantik pertama 6 bulan lalu. Wanita itu dikosongkan pengkhianatan. Dunianya bertahan oleh amarah dan butuh kontrol putus asa. Wanita ini tenang. Bebas. Seolah sesuai isyarat. Ponsel bergetar. Layar nyala. Nama yang flash adalah hantu sendiri. Aparisi digital tak saya lihat bulan. Unknown caller. Tapi saya tahu nomor. Masih hafal. Potongan data lain yang tak bisa saya hapus. Itu dia. Ponsel bas lagi. Permohonan putus asa frantik perhatian. 6 bulan lalu. Hati saya palu di tulang rusuk. Saya rasakan surge adrenalin. Campur takut dan amarah. Kini. Saya tak rasa apa. Seperti lihat item di anggaran tahun fiskal sebelumnya. Tak relevan. Tutup. Saya tak tolak panggilan. Hanya biarkan bunyi. Lihat nomornya flash di layar sampai akhirnya menyerah dan ke voicemail. Voicemail yang tak pernah saya dengar. Lalu dengan gerakan tenang sengaja. Saya tap layar. Buka kontak hantu. Tekan opsi blok nomor. Kotak konfirmasi muncul. Yakin blok penelepon ini? Saya tekannya.
Lalu selangkah lebih. Hapus kontak sepenuhnya. Nama. Nomor. Setiap jejak digital keberadaannya di dunia saya hilang dengan tap diam final. Garis terputus. Akun ditutup. Proyek selesai. Saya sandar kepala ke sofa dan tatap kota basah hujan. Cerita saya mulai dengan panggilan telepon soal info fraud. Didorong tawa orang asing. Suara keintiman rahasia bersama yang robek dunia saya. Berakhir malam ini dengan panggilan lain. Yang bawah hanya dengung pelan ketiadaannya. Dan di keheningan dalam damai apartemen. Saya mulai tertawa. Bukan tawa lembut geli familiar resepsionis. Bukan kekahan pahit ironis wanita yang menang. Suara baru. Yang tak saya dengar lama sekali. Suara-suara saya sendiri. Ringan tak terbebani. Suara kebebasan. Suara Laras Wijaya. Akhirnya. Benar-benar tertawa untuk dirinya sendiri.